Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya Sabina Zahwa dari kelas Destinasi Pariwisata 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu dengan bermaterikan perencanaan bisnis pariwisata. Nah, sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan menyampaikan pantun. Nanti jangan lupa dibilang cakepnya ya. Orang penting berangkat pergi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami yang ikut. Nah, pada bahasan kali ini kita akan masuk dulu apa itu sih perencanaan. Nah, jadi perencanaan adalah proses merencanakan atau merancang langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, teknologi, dan pemerintah. Nah, lanjut kita akan membahas tentang bisnis pariwisata. So, bisnis pariwisata adalah bisnis yang berfokus pada industri perjalanan dan pariwisata. Bisnis pariwisata mencakup berbagai jenis perusahaan yang terlibat dalam industri perjalanan dan pariwisata, termasuk agen perjalanan, maskapai penerbangan, hotel dan penginapan, restoran dan tempat wisata, dan penyedia layanan transportasi. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu pariwisata, lanjut kita membahas tentang perencanaan bisnis pariwisata. Oke, jadi perencanaan bisnis pariwisata merupakan proses penyusunan strategi dan rencana kerja yang ditunjukkan untuk mengembangkan dan mengelola bisnis yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, dalam merencanakan bisnis pariwisata tentunya terdapat beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada analisis pasar keuangan, yang kedua ada penentuan target pasar. Penentuan target pasar ini kita harus tahu eh, target kita itu yang bagaimana, contohnya seperti target kita itu wisata yang khusus atau yang untuk family friendly. Yang ketiga itu ada penentuan produk wisata. Jadi dalam membuat usaha pariwisata, kita juga harus menentukan produk apa yang harus kita berikan kepada wisatawan agar dapat meningkatkan usaha yang kita lakukan di industri pariwisata. Lanjut yang keempat ada rencana pemasaran. Tentunya dalam melakukan bisnis pariwisata kita juga harus membuat rencana pemasarannya. Lanjut yang kelima itu ada rencana operasional. Yang keenam ada pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM ini bisa kita lakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholder-stakeholder yang 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 berkontribusi dalam pengembangan usaha pariwisata. Yang ketujuh ada analisis keuangan. Tentunya analisis keuangan ini penting kita lakukan dalam merencanakan bisnis pariwisata. Kita harus mengetahui rugi dan untungnya usaha produk yang kita jual. Lanjut. Lanjut ada tujuan utama bisnis pariwisata. Nah, kita masuk pada tujuannya. Yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan dan keinginan wisata. Kita harus tahu gitu tujuan kita membuat sebuah usaha pariwisata itu ya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Yang kedua ada menarik minat wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata yang kita tawarkan. Yang ketiga ada memberikan pengalaman wisata yang unik dan berkesan. Jadi pada memberikan pengalaman wisata yang unik dan berkesan ini masuk ke dalam sabta pesona ya, yaitu kenangan. Jadi kita dalam membuat
usaha pariwisata, kita juga harus memikirkan bagaimana supaya wisatawan yang berkunjung ke tempat kita itu bisa menempel kenangannya di hati para wisatawan dan diingatannya. Lanjut, itu ada menjaga dan melestarikan keindahan alam dan budaya tempat wisata. Yang kelima, ada menyediakan pelayanan baik. Sebagai insan pariwisata, kita diajarkan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk wisatawan, untuk agar wisatawan ini bahagia saat mengunjungi tempat kita karena pelayanannya bagus, baik, dan ramah. Lanjut, itu ada meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan pariwisata. Ini tentunya juga menjadi tujuan kita ya, meningkatkan pendapatan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Lanjut. Nah, setelah kita membahas tentang tujuan, lanjut kita membahas tentang fungsi bisnis pariwisata. Nah, apa sih fungsi bisnis pariwisata itu? Yang pertama itu ada menyediakan produk dan layanan pariwisata. Contohnya tiket pesawat, akomodasi, paket tur, transportasi, dan kegiatan wisata lainnya. Yang kedua ada memasarkan tempat wisata. Melalui berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, situs web, dan iklan. Yang ketiga ada meningkatkan perekonomian lokal. Nah, meningkatkan perekonomian lokal ini berfungsi untuk menciptakan lapangan kerja, dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian lokal. Lanjut. Nah, pada bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk bisnis pariwisata. Nah, bentuk-bentuknya itu ada menurut asal wisatawan, itu dari mana mereka berasal, seperti dalam atau luar negeri, atau juga dari satu daerah atau daerah yang lainnya. Yang kedua itu menurut dampak ke neraca pembayaran. Nah, ini itu ketika wisatawan asing datang ke negara kita, mereka membawa mata uang mereka ke negara kita sehingga dapat membawa mata uang asing. Yang ketiga ada menurut jenis transportasi. Nah, dari jenis transportasi ini dibagi menjadi ada pariwisata udara seperti contohnya airplane, baru ada laut, ada pariwisata kereta api, dan pariwisata kecil. Lanjut yaitu menurut jangka waktu berkunjung. Nah, dalam jangka waktu berkunjung ini menimbulkan istilah pariwisata jangka panjang dan jangka pendek. Berapa lama si wisatawan ini datang atau berkunjung ke tempat kita? Lalu yang terakhir ada menurut jumlah wisatawan. Dalam menurut jumlah wisatawan ini, apakah wisatawan yang datang ke tempat kita itu sendiri atau tunggal atau ramai-ramai atau berombongan? Lanjut. Nah, setelah kita membahas tentang bisnis pariwisata, fungsinya, tujuannya, kita akan membahas tentang prospek bisnis pariwisata. Nah, ada dua prospek bisnis pariwisata. Yang pertama, membantu menaikkan mencadangkan devisa. Yang kedua, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan dua prospek itu, kita bisa simpulkan bahwa prospek industri pariwisata Indonesia diprediksikan oleh WTO yang for your information, guys, WTO itu World Tourism Organization, di mana WTO ini adalah organisasi pariwisata dunia. Nah, WTO akan menurut dari diprediksikan oleh WTO, dunia pariwisata ini akan semakin cemerlang. Dengan perkiraan pada tahun 2010 akan mengalami pertumbuhan hingga 4,2% per tahun. Selain itu, sektor industri pariwisata nasional memberikan kontribusi nasional bagi program pembangunan. Terima kasih. Sampai sini presentasi yang saya paparkan kepada Ibu dan teman-teman. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk memberikan sebaik pantun. Bukan lebah, bukan singgung. Mungkin kancil, bukan lutut. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini presentasi, bukan manggung. Terima kasih apabila ada kata-kata saya yang salah atau dari pembahasan saya yang salah. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya.
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.